Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, kaifa halukum? Bi khair insyaallah. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tantangan dan hambatan dakwah periode Mekah. Kita akan membahas tentang kisah atau peristiwa penentangan dakwah yang dialami oleh Rasulullah selama berdakwah di kota Mekah. Ini Habasyah sudah kita bahas di video sebelumnya, jelasan secara detailnya. Kita lanjut selanjutnya. Pada tahun ke-6 kenabian, di bulan Zulhijjah, Hamzah memeluk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman dari Nabi Muhammad yang hanya selisih 2 tahun memeluk Islam. Ceritanya ketika itu di Bukit Sofa, Abu Jahal ini pernah mencaci maki dan melukai Rasulullah, memukulnya kepalanya sampai berdarah ketika berdakwah di Sofa. Kemudian peristiwa tersebut disaksikan oleh seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an. Kemudian ketika Hamzah setelah berburu singa pulang, kemudian diceritakan kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, sesungguhnya aku melihat suatu kejadian yang mana ketika itu Abu Jahal dari Bani Mahzum mencaci maki bahkan melukai keponakanmu Muhammad." Hamzah pun meradang. Ketika meradang tersebut, dia langsung mencari Abu Jahal yang ketika itu ada di Ka'bah. Ketika menemui Abu Jahal di Ka'bah tanpa banyak omong, kemudian dia langsung memukul dengan busur panah yang masih ada di tangannya sampai terluka keningnya Abu Jahal. Kemudian dia mengatakan, Hamzah secara langsung mengatakan, "Wahai Abu Jahal, mengapa engkau berani mengusik ponakanku sedangkan aku berada di agamanya?" Nah, semenjak itu Hamzah tidak sadar dan semenjak itu dia ternyata menyatakan keislamannya. Ya. Abu Jahal ketika dipukul sempat heboh, kemudian Abu Jahal hanya bisa terdiam, "Memang aku telah bersalah." Kemudian 3 hari setelah itu ternyata ada peristiwa hebat lagi. Umar bin Khattab ini masuk Islam. Perlu diketahui bahwasanya Nabi pernah berdoa, "Allahumma aizal Islam bi islami umaraini." Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan keislaman salah satu di antara 2 Umar. 2 Umar ini yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham adalah nama asli dari Abu Jahal. Ternyata Allah lebih sayang kepada Umar sehingga Umar bisa masuk Islam. Sedangkan Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dia tetap dalam kekufuran bahkan meninggal dalam keadaan kafir. Nah, sebenarnya Islam sudah masuk ke sanubari Umar ini semenjak lama, ketika itu sudah pernah mendengar surat Al-Haqqah dan mulai tertarik. Nah, suatu hari Umar ini berpikir, ini Muhammad ini kok semakin menjadi-jadi dakwahnya. Kalau gitu saya harus bertindak, saya harus membunuhnya langsung. Suatu hari dia keluar menggunakan bawa pedang, menghunus pedang, kemudian di tengah jalan bertemu Nu'aim bin Abdullah. Dia dari Bani Mahzum dan dari Bani Zuhroh. Bani Zuhroh itu adalah klan atau kabilah dari ibunya Nabi Muhammad, Aminah. Kemudian, "Wahai Umar, mau kemana engkau?" "Aku ingin menemui Muhammad, aku ingin membunuh dia." "Wahai Umar, siapa yang bisa menjamin keselamatanmu setelah engkau membunuh Muhammad dari Bani Hashim?" Ya, kemudian, "Kenapa emangnya?" Kemudian Nu'aim bin Abdul mengatakan, "Wahai Umar, saya punya kabar yang mana lebih bisa membuat kamu lebih tercengang." Apa kata Nu'aim bin Abdullah dari Bani Zuhra ini? "Sesungguhnya adikmu dan iparmu," adiknya Umar adalah Fatimah, "dan iparmu sudah masuk Islam." Mendengar itu, Umar langsung berbalik arah menuju ke rumahnya Fatimah. Sebelum masuk rumah Fatimah, ternyata di dalam ada 3 orang, ada Fatimah dan suaminya dan juga Habab bin Al-Ard. Di dalamnya ternyata mereka bertiga sedang mengkaji atau membaca surat Toha. Dari luar Umar sudah mendengar bisikan tersebut, kemudian dia mendobrak, bukakan pintu. Nah, mendengar itu Fatimah mulai cemas, mulai kaget, dan Habab bin Al-Ard ini dia sembunyi di rumahnya Fatimah, mencari tempat sembunyi. Ketika masuk didobrak, "Apa yang kamu baca?" kata Umar. Aku hanya sedang ngobrol biasa dengan suamiku." Kemudian, "Jangan bohong kamu, jangan dusta. Aku telah mendengar kamu membaca ayat-ayat Al-Quran." Kemudian, "Kalau misalkan itu ayat Quran itu kebenaran, mau apa kamu?" Langsung saja Umar langsung menyambar Fatimah, dilukai Fatimah, dipukul, kemudian berdebat di sana. Kemudian ternyata, "Terimalah kebenaran ini, Umar," kata Fatimah. Ternyata Umar mulai goyah hatinya, sampai akhirnya ketemulah lembaran yang berisi surat Taha. "Mana surat itu? Berikan kepada aku ingin membacanya," kata Umar. Fatimah mengatakan, "Tidak, kamu tidak boleh, kamu masih najis. Kalau kamu ingin membacanya, maka mandilah sana." Umar segera mandi kemudian membaca. Nah, ketika membaca surat Toha, situlah mulai masuk cahaya Islam. Dia kaget dengan baca surat Toha sampai ke ayat ke-14. Berkata, "Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri." Maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Semenjak itu dia Umar mengatakan, sesungguhnya ini bukan
tulisan seorang penyair. Ini adalah sesuatu yang lebih dari itu. Mendengar itu, Khabbab bin al-Arat yang sembunyi di dalam rumahnya Fatimah, kemudian dia keluar dari persembunyian, kata, "Wahai Umar, terimalah kabar gembira." "Apa itu? Apa maksud engkau?" "Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya engkau didoakan Rasulullah untuk memeluk Islam." Mendengar itu langsung mengatakan, "Wahai Khabbab, ajak aku sekarang, bawa aku ke Rasulullah sekarang." Pada waktu itu juga Khabbab ini mengajak Umar ke suatu tempat di mana ada Rasulullah. Kemudian ketika mengetuk pintu tersebut, ketika diintip dari dalam, ternyata Umar sedang menghunus pedang. Hamzah ketika itu menyambutnya, "Wahai Umar, apa yang kau mau? Kalau engkau ingin mengusir Rasulullah, maka siap-siap berhadapan denganku." Kemudian Rasulullah mengisyaratkan, "Bukakan pintu, biarkan Umar masuk." Ketika sudah mulai masuk, ternyata Umar langsung mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian secara tiba-tiba seluruh orang yang berada dalam ruangan tersebut bertakbir kegembiraan, bahkan sampai terdengar ke Ka'bah. Itulah keislaman Umar yang tiba-tiba, yang sebelumnya niat membunuh Rasulullah, malah dia memeluk Islam. Nah, semenjak masuk Islam, dia diberi gelar Al-Faruq, atau yang membedakan antara hak dan yang batil. Itulah peristiwa keislaman Umar di tahun ke-6 kenabian, bulan Zulhijjah, dan juga keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, dua tokoh keras yang mana membuat orang-orang Quraisy ini semakin cemas dengan dakwah Rasulullah. Selanjutnya, dampak dari keislaman itu semua dan Nabi Muhammad dakwahnya semakin membesar dan semakin banyak yang memeluk Islam, terjadi pemboikotan terhadap Bani Hashim, Nabi Muhammad ini, Bani Muthalib, dan juga umat Islam secara keseluruhan. Mereka semua dari orang-orang golongan ini diasingkan di utara kota Mekah di suatu lembah, dan dia ditutup, dipagari oleh orang-orang Quraisy. Kesepakatan seluruh kabilah Quraisy memboikot mereka semua di utara kota Mekah. Dan di sana tertulis perjanjian. Ini semenjak bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. Tidak boleh melakukan jual beli di antara mereka. Jadi orang-orang Quraisy dan orang-orang sekutunya tidak boleh transaksi jual beli terhadap Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian kecuali sampai Nabi Muhammad ini diserahkan atau menyerahkan diri. Dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit antara mereka, mengadakan pernikahan dengan mereka, seperti itu. Dan ini otomatis membuat mereka kelaparan, bahkan sampai mengganjal perut dengan batu, bahkan hanya memakan dengan daun. Dan mereka pun sempat makan, tapi hanya diam-diam, secara diam-diam menyelundupkan gandum dan lain sebagainya. Jadi sangat tersiksa selama 3 tahun. Tapi ternyata 3 tahun ini, ternyata ada keajaiban di akhirnya 10 kenabian. Golongan-golongan yang di luar orang ini, mereka menganggap bahwa ini suatu perbuatan yang melampaui batas, dan mereka akhirnya membatalkan sendiri perjanjian tersebut. Dan ketika dilihat lembaran atau yang digantungkan di Ka'bah itu sudah dimakan rayap, hanya menyisakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, itu dari 7 Muharram sampai 10 Muharram, dari bulan Muharram 7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Nah, dampaknya setelah 3 tahun mereka ini diboikot di utara kota Mekah, jatuhlah sakit. Kenapa? Karena di dalam kabilah ini Bani Hashim terdapat sang paman Abu Thalib, sang istri Khadijah. Nah, setelah 3 tahun terbebas dari pemboikotan, ketika itu juga jatuh sakitlah, 6 bulan setelahnya wafatlah sang Abu Thalib. Kenapa? Karena umurnya sudah renta, sudah sangat tua, dan dia selama 3 tahun belakangan ini diboikot di lembah utara kota Mekah. Maka jatuh sakitlah dan wafat di bulan Rajab, 6 bulan setelah diangkatnya perjanjian tersebut. 3 bulan setelahnya sang istri Khadijah wafat pada bulan Ramadan. Nah, 2 orang ini adalah 2 orang yang menjadi tameng dakwah Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena masih ada sosok Abu Thalib yang termasuk pembesar Quraisy, sehingga tidak bisa mengusik dakwah Nabi Muhammad. Tapi semenjak wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah yang termasuk wanita termana di kota Mekah, maka siksaan terhadap Nabi Muhammad ini semakin kencang, dan juga otomatis Nabi Muhammad sangat sedih. Maka tahun 10 kenabian disebut dengan tahun duka atau Amul Huzni. Nah, kemudian Nabi Muhammad akhirnya pada Syawalnya tahun itu, ketika Ramadan Khadijah wafat, pada Syawalnya Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Di sana untuk menghibur, sekaligus untuk mencari perlindungan, sekaligus berdakwah dengan hanya berdua, yaitu dengan Zaid bin Haritsah. Nah, di sana ternyata 10 hari berdakwah, para pembesar Taif ini menolak ajaran atau dakwah Nabi Muhammad, bahkan mengolok-olok. Bagaimana bisa
engkau adalah seorang nabi, seperti itu katanya. Bahkan bahwasanya ternyata kiswah Ka'bah ini telah tersobek. Bagaimana bisa Allah mengutus engkau sebagai seorang nabi? Nah, setelah 10 hari berdakwah, ketika keluar dari kota Taif, ternyata Nabi Muhammad dicaci maki, bahkan dilempari batu sampai kakinya ini penuh dengan darah. Bahkan Sa'id bin Harithah berusaha melindungi dan kepalanya penuh dengan lemparan batu, terluka dengan lemparan batu. Kemudian mereka sempat 3 mil sekitaran keluar kota Taif. Dia sempat berhenti di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bersaudara, Utbah Syaibah bin Rabi'ah. Di sana ketika itu Nabi Muhammad beristirahat, kemudian menyuruh pembantunya bernama Adas, seorang Nasrani, untuk menyapa Nabi Muhammad dan memberikan anggur. Ketika membuat buah anggur, sempat terjadi diskusi bahwasanya Nabi Muhammad dengan Nasrani tersebut, dan Nabi Muhammad juga ada doanya tentang bagaimana Nabi Muhammad mengadu kepada Allah bahwasanya aku lemah, tapi minta perlindungan kepada Allah. Laulam yakun alayya ghadabun falau bali, kata Nabi Muhammad ketika itu. Dan akhirnya ada peristiwa lain, ketika pulang Nabi Muhammad ini pun disampari oleh Jibril dan malaikat gunung untuk menanyakan, apakah engkau bersedia untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk meluluhlantahkan 2 gunung yang mengiling kota Mekah. Tapi Nabi Muhammad menolak, enggan. Kenapa? Karena biarkan mereka adalah umat yang masih belum tahu. Biarkan saja mereka menyiksaku, menganiayaku, sedang aku dalam berdakwah. Kenapa? Karena mereka hum la ya'lamun, mereka masih belum paham tentang ajaran Islam. Seperti itu. Kemudian setelah peristiwa hijrah ke Taif, di bulan Rajabnya, itu kan di bulan Rajab ada tahun 1 sebelum Hijriah atau sebelum Hijrah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram pada suatu malam dijalankan. Isra itu dari kata asra yusri, memperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina di wilayah utaranya, di bumi Syam ketika itu. Jadi dari selatan ke utara dalam satu malam. Kemudian ini lagi ke Mi'raj. Mi'raj artinya dinaikkan ke atas, ke Sidratul Muntaha. Nah, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini melewati daerah Yasrib atau Madinah, Madian, Turisina, Bethlehem, dan Masjidil Aqsa. Kemudian sempat sholat di sana, mengimami para malaikat di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Dan setiap itu melewati 7 lapisan langit, bertemu dengan para nabi-nabi ini. Di langit pertama bertemu Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad, begitu juga dengan sebaliknya. Langit kedua Nabi Yahya dan Zakaria, Nabi ketiga Nabi Yusuf, Nabi Idris, 4 Nabi Musa, dan ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian sampai Sidratul Muntaha. Nah, di sana di atas turunlah syariat salat yang 50 waktu. Kemudian ketika itu bertemu lagi dengan Nabi Musa, mengatakan untuk meminta keringanan kepada Allah. Kenapa? Karena sungguhnya umatmu tidak akan sanggup apabila salat 50 waktu. Kemudian bolak-balik sampai akhirnya hanya 5. Kemudian masih diperintahkan lagi, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Tuhanmu, kepada Allah, untuk meringankan syariat salat tersebut. Kemudian katanya Nabi Muhammad, langsung aku sudah malu ketika minta keringanan, maka aku sudah ridho, yang penting ridho dengan perintah 5 waktu salat. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah saja yang bisa saya jelaskan dalam penjelasan saya ini. Selebihnya nanti kita akan membahas tentang persiapan hijrah. Kenapa? Karena ini sudah akhir peristiwa, dan setahun setelahnya itu adalah persiapan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau memasuki fase dakwah selanjutnya, fase dakwah di Madinah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada penjelasan yang belum paham, bisa kalian tambahkan referensinya. Kalau ingin membaca buku, saya punya buku rekomendasi, yaitu adalah buku Sirah Nabawiyah, tulisannya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum. Judul aslinya Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Al-Furi. Itu kemudian kalau misalnya belum paham juga, silakan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar ataupun japri pribadi via WA kepada saya. Nanti akan saya jelaskan di video ataupun dalam tulisan selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.